satu jenis, tapi itu banyak banget sifat-sifatnya yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu, seperti variasi bentuk, rasa, dan warna pada pisang tanduk, dan variasi warna pada bunga anggrek. Itu contohnya mungkin kalau di hewan itu kayak kucing. Kan kucing spesiesnya kayak anggora, kampung gitu. Jadi kucingnya ya. Kucing. Takut kucing. Dan yang kedua itu adalah karena keberagaman hayati tingkat spesies. Karena keberagaman hayati tingkat spesies itu mencakup jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Itu gimana? Maksudnya? Ya contohnya seperti harimau, singa, cheetah, dan jaguar. Ini harusnya keempat ya. Walaupun keempat fauna ini berasal dari famili yang sama itu Pantheraceae. Ada yang tahu nggak Pantheraceae itu apa? Nggak tahu. Itu sejenis kucing besar. Harimau. Ya, harimau, singa, cheetah, jaguar, puma contoh. Yang terakhir itu adalah tindakan keberagaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini mencerminkan perbedaan lingkungan hidup. Misalnya ekosistem di hutan hujan tropis, gurun, dan sabana yang memiliki flora dan faunanya masing-masing. Nah, apa saja flora dan fauna di hutan hujan, gurun, dan sabana? Itu pertanyaan dari tingkat ekosistem. Kalian menjawab. Aku mau jawab Bu. Biasanya kalau di gurun itu floranya itu biasanya kampus Bu. Nah kalau buat faunanya biasanya karena gurun itu suhunya panas, dia biasanya hewannya itu adanya kayak harimau, terus macan, zebra, mungkin itu. Oh, oke. Dan Sabana itu yang ada di Afrika itu kan Bu. Afrika. Ayam, mana ayam? Cheetah. Kayak kalau misalnya faunanya itu hewan-hewan yang besar itu Bu, kayak misalnya cheetah, terus harimau, terus singa. Kalau floranya itu apa ya? Kiki tahu nggak? Oh, flora di sabana ya. Ya, itu ada akasia sama palu Bu. Betul banget. Udah. Lanjut ke keberagaman hayati di Indonesia. Sepertinya katanya belum dimuat ya. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena kondisi geografis dan iklim tropisnya serta terbagi dalam 3 wilayah, yaitu adalah Asiatis, Peralihan, dan Australis. Kalian tahu nggak apa saja masing-masing dari 3 wilayah ini? Kalau Australis biasanya dia hewan yang ke arah Australia Bu. Misalnya kayak kanguru, terus koala biasanya gitu. Terus kalau Asiatis itu biasanya harimau Sumatera, gajah Sumatera. Kalau peralihan itu biasanya kayak komodo, terus hewan-hewan yang biasanya itu ada di Nusa Tenggara Timur, di perbatasan kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah,
Ibu aku mau maju kelompok 1. Belum dong. Oh, Bisa belum. kan? Belum 1 jam. Ini udah. Mana? Nggak boleh diomongin ya. Ya udah sih aku udah dapat kok jawabannya. Oh iya. Ini makanya sini apa? Sini. Tiga kamu. Kamunya yang paling pintar. Kayak maju gitu loh. Maju. Nah itu udah boleh maju. Boleh kok. Apa sih? Ada nggak? Ya kalian mau aku udah dong. Kalian kan berapa? Baby nanti nih. Tahu kan? Dari kita sama ibu. Ya, capek. Edit ini bu. Kok jahat? Aku kan kalian kelompok sama aku. Iya, tahu. Nah, baby cantik maju. Makasih. Kamu udah lewat, udah 11 menit. Ya Bu, baby mau maju. Sama Yuli. Oke, Ya, Bu. Sudah. Ini aku di mana? Udah berdiri dah. Ini apa di sini? Ah, Di sini aja ya, Bu. Jadi hasil diskusi dari kelompok aku yang terdiri dari aku, Kiki, Wahda, sama Alma, yaitu tentang topiknya itu orang hutan. Jadi pertanyaannya itu gimana habitat dari fauna tersebut dan berapa jumlah populasi saat ini. Jadi habitat orang hutan itu berada di hutan hujan dataran rendah di Pulau Sumatera dan Kalimantan, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, ketiga spesies orang hutan ini berada dalam kondisi kritis atau terancam punah. Perkiraannya tuh terbaru menunjukkan sekitaran 100.000 orang hutan di Kalimantan, kurang dari 14.000 orang hutan di Sumatera, dan kurang dari 800 orang hutan di Tapanuli yang tersisa. Nah, untuk yang kedua itu kan apa yang membuat fauna tersebut terancam punah. Jadi penyebab utama orang hutan terancam punah yaitu adalah hilangnya dan degradasi habitat mereka akibat aktivitas dan pembangunan manusia seperti penebangan liar dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, dan yang terakhir itu kan pertanyaannya bagaimana upaya untuk menyelamatkan fauna yang terancam punah. Jadi pertama itu kita harus melakukan perlindungan habitat hutan. Nah, yang kedua itu ada rehabilitasi dan reintroduksi, dan yang terakhir itu edukasi masyarakat. Sekian dari kelompok aku. Keren banget tadi. Good job, good job. Terima kasih Ibu. Aku kok. Permisi. Permisi kalau mau lewat. Ya deh ya. Vina ya. Kita nggak mau kalah sama Feli. Oke, jadi dari aku sebagai koordinator kelompok 2 masuk mahakam ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, di mana habitat fauna masuk mahakam berapa jumlah populasi saat ini. Buat habitatnya itu dia berada di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Indonesia. Buat populasinya itu sekitar tersisa 60-70 ekor dari pusat tersebut. Terus yang membuat fauna dari Semakam itu terancam punah karena pertama itu banyak terjerat dari nelayan. Lalu yang kedua ada tabrakan dengan kapal. Jadi kapal lintas itu dia aktivitas mesin itu bikin si pesawat ini terperangkap gitu. Lalu yang ketiga ada degradasi dari habitatnya, misalkan kayak alih fungsi lahannya, kayak konservasi dari rawa, hutan sama lahan basah di tepi sungai ini jadi dijadiin perkebunan sama tambang sama pemerintah. Terus adanya sedimentasi di mana endapan di dasar sungai ini makin banyak yang hilang akibat segi vegetasi dulu terus mengubah si habitat pesutnya ini. Terus yang keempat ada reproduksi yang lambat. Jadi pesut betina ini sekitar 3-4 tahun melahirkannya. Jadi reproduksinya lama, jadi dia bisa bikin bisa bikin punah. Terus yang terakhir adalah lalu lintas air yang tinggi. Jadi banyak kapal di sungai yang dimana risiko tumbukannya ini menjadi stres bagi pesut. Terus perubahan keruh, getaran
suara bawah air yang mengganggu perilaku si tersebut. Terus bagaimana untuk upaya penyelamatannya? Itu yang pertama ada kita harus menetapkan kawasan konservasi. Kedua, aksi cepat dari pemerintah. Jadi tadi harus fokus menata ulang lalu lintas kapal di zona ini tersebut agar mengurangi kecelakaan di kawasan tersebut. Lalu yang ketiga, modifikasi alat tangkap nelayan. Jadi nelayan ini bisa lebih menggunakan jaring yang lebih ramah lingkungan. Kayak contohnya itu alat tangkap sama penggunaan pinker atau alat yang dipasang jaring untuk mengusir musuh tersebut. Lalu yang keempat ada pemulihan habitat, dari pengurangan populasi sampai dengan pengelolaan hingga di air sungai, sama upaya restorasi lahan basah, rawa dan tanaman di sungai. Makasih. Keren. Ada satu dan kelompok dua sama Sorry, keren. jawabannya. Nah, di sini aku akan nambahin. Jadi manfaat dari tanaman hayati itu sangat bermanfaat sebagai penyediaan pangan, obat, sandang, papan, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi sumber ekonomi dan budaya pariwisata. Aku ingin oke. Nah, ancaman terhadap keanekaragaman hayati itu penurunan keanekaragaman hayati itu yang pasti disebabkan oleh manusia seperti pembuangan liar, alih fungsi lahan, polusi, dan penggunaan pestisida secara berlebihan. Kita aku tambahin ya. Nah, kemudian untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu pelestarian dapat dilakukan dengan konservasi in situ dan ex situ, pengembangan teknologi seperti kultur jaringan dan cloning pada manusia, fauna dan flora, dan yang terakhir edukasi masyarakat betapa pentingnya biodiversitas. Nah, waktunya kuis. Oh, kan ibu kuis. Ada 5 soal ya. Waduh. Salah satu, keanekaragaman hayati tingkat gen dapat ditemukan pada perbedaan antara Bebo. apa? Iya, Benar bisa kok. Oke. Oh, Iya, sudah Soal kedua, yang merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem apa? Ekosistem apa itu? Faktor utama penyebab tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia itu adalah apa? Bebo. B. Betul atau tidak? salah. C. B jawabannya. Ya, salah ya. salah. Salah. Nah, soal keempat, upaya pelestarian buah langka dengan teknik kultur jaringan itu termasuk dalam apa sih? D. A. Enggak ada. Coba. F nggak ada ya Bu? Aku F. C. Bu, C. C. Satu, dua, tiga. Ya. Ex situ itu itu di luar habitat mereka ya, misalnya kayak di cadangan apa tuh kebun binatang, akuarium itu yang dibantu oleh manusia. Kalau dari Honda X itu mana? Oh, iya. Nah, ini soal terakhir. Contoh fauna tipe Australis di Indonesia itu apa? Wallabi. Kita lihat wallabi betul atau salah? Wallabi. Oh, lagi dia. Oke. Nah, di sini siapa yang mau? Siapa tahu? Ayo. Jadi kesimpulannya hari ini kita dapat belajar mengenai fauna dan flora di bumi termasuk di Indonesia, mengetahui penyebab fauna dan flora terancam punah dan bagaimana cara mencegah mereka punah. Oke, aku akan menambahkan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu adalah keanekaragaman hayati ini mencakup 3 varian tingkat, yaitu adalah gen, spesies,
dan bikin trophisnya. Keanekaragaman ini penting untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan bersama. Oke, sekian, terima kasih. Pelajaran ini kita tutup karena di awal kita mulai doa bagi Pikir, Oke.